Oke, selamat pagi anak-anak semua. Oke, semoga kalian masih sehat dan masih semangat. Hari ini kita akan membahas soal sudut bidang dengan bidang. Kita langsung saja. Di sini ada soal limas. Pada limas beraturan TP QRS dengan QR 10 cm, TP 13 cm, sinus sudut antara bidang TQR dan TPS adalah. Nah, kita lihat, kita misalkan nanti sudut TQR dengan TPS itu adalah alfa, jadi kita carilah sin alfa ya. Nah, kita gambarkan dulu limasnya. Nah, di sini dia limasnya diketahui tadi sisi-sisinya yaitu PQ, QR itu beraturan berarti sama panjang ya. Kalau ini PQ-nya QR-nya berarti persegi ya. Ini 10, ini juga pasti 10 karena dia beraturan. Kemudian TP itu 13. Nah, TP inilah rusuk tegak ya. Ini 13. Nah, TP ini bakalan sama panjang dengan ini. Ada 4 juga rusuk tegaknya. Nah, ada TP, TQ, TR dan TS. Ini juga panjangnya 13. Lalu sinus sudut antara bidang TQR dan TPS adalah, nah, TQR itu ternyata bidangnya segitiga, iya, segitiga sama kaki pastinya, karena TR dengan TQ sama panjang, sama-sama 13. Jadi ini dia, kita tandai aja. Nah, ini dia, inilah segitiga TQR sama kaki ya, dan satu lagi segitiga TPS ini juga sama kaki, yang ini dia. Nah, ini dia kelihatannya kecil ya. Sebenarnya ini ukurannya TPS pasti sama dengan TQR, kongruen, karena ini tadi alasnya persegi ya, jadi QR sama panjangnya SP. Jadi ini segitiga sama kaki juga karena TP dengan TS sama panjang. Lalu sudut yang dibentuk kedua bidang ini adalah, nah, sebelumnya kita sudah membahas sudut bidang dengan bidang. Langkah pertama adalah kita harus menentukan perpotongan kedua bidang. Nah, di sini bidangnya di sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Nah, kedua bidang ini berpotongan di mana? Oh, ternyata bidangnya berpotongan bukan di garis, tapi dia berpotongan di satu titik, yaitu titik T. Biasanya kita lihat bidang itu berpotongan di garis ya, ada garis perpotongannya. Nah, kalau ini berbeda karena ini segitiga, ujungnya yang ketemu ya, di sini berpotongan. Nah, jadi dia bukan garis perpotongannya tapi titik. Nah, bagaimana kita membuat dua garis dari bidang yang satu dan satu lagi dari bidang yang kedua? Nah, gitu dia. Jadi kita ukur tetap dari titik potongnya. Jadi kita ambil titik terdekat dari titik ini ke sisi QR, begitu juga nanti dari titik T ke sisi SP. Nah, maka yang terdekat itu yang tegak lurus ya, yaitu ini dia, yang tegak lurus, berarti dari T ke B. Nah, dia tegak lurus di B ya, dan karena ini segitiga sama kaki, pasti garis TB ini membagi dua QR sama panjang, sehingga nanti ini QB jadi 5 cm, ini jadi 5 karena tadi awalnya 10. Begitu juga dengan TPS, garis yang mewakili bidang TPS ini yang melalui titik T itu yang terdekat jadinya, karena memang tidak ada garis seperti biasa. Ambil garis yang melalui bidang yang satu tegak lurus dengan perpotongan. Nah, perpotongannya ini kan bukan garis tapi titik, jadi ambil aja yang terdekat. Misalnya ini dia titik T yang terdekat, berarti ke sini ya, ke pertengahan ini, dan ini pasti tegak lurus. Jadi tegak lurusnya di sini dia. Katakanlah ini titik potong yang di
yang di kiri ini titik A lah, misalnya kita buat titik A ya. Nah, jadi sudut yang dimaksud di soal itu sebenarnya sudut BTA sekarang. Berarti ini dia, kita tandai sudutnya, sudut garis yang merah ini jadinya. Itulah sudut kedua bidang yang ditanya. Nah, bagaimana cara menghitung ini? Kita bisa pakai segitiga TBA. Nah, kalau kita hubungkan ini AB, AB ini kan sama panjang dengan PEQ ya, karena ini dari pertengahan ke pertengahan. Q itu di titik tengah, proyeksi titik T ya. O itu proyeksi titik T. Sehingga nanti segitiga ini kalau kita bongkar, kita gambar di bidang datar di luar, kira-kira nanti gambarnya seperti ini dia. Nah, ini dia. Nah, jadi ini titik T, yang ini titik A, sedangkan di sini titik B. Nah, AB ini panjangnya sama dengan PQ karena ini pertengahan yaitu sama dengan 10. Lalu TA itu panjangnya belum tahu kita, bukan 13 ya. 13 itu yang TP, yang TR. TR itu pasti lebih panjang daripada TB. Nah, jadi kita cari TB-nya. Ini ingat, ini sama panjang ini TA dengan TB, karena ini garis tinggi sisi tegaknya ya. Nah, sedangkan AB itu panjang rusuknya sepanjang rusuk. Nanti ada garis di sini, garis dari titik T ke pertengahan AB itu TO, yang di sini dia tegak lurus. Nah, itu ini dia. Ini kan garis tinggi jadinya. Nah, jadi di sini titik O. Oke. Jadi yang mau kita hitung sekarang sudut alfa yang ini. Nah, gitu dia. Jadi semua ini ya dari ATB. Nah, itu yang ditanya. Yang ditanya sinusnya ini. Nah, ternyata sinus sudut alfa ini tidak bisa kita buat depan miring ya, karena ini bukan segitiga siku-siku, ini segitiga sama kaki. Tapi nanti bisa kita buat garis TO itu supaya muncul siku-sikunya, yaitu TOA. Tapi kita cari dulu TA. Kita cari TA dari segitiga ini TBR. Kalau bisa dilihat ini segitiga TBR itu kan siku-siku ya di B ya. Bisa ya dilihat kalau kita buat gambarnya terpisah, kira-kira sebenarnya gambarnya seperti ini. Nah, jadi disinilah T-nya, di sini B-nya siku-siku, di sini R-nya, ini 13, yang ini 5, berarti TB-nya menggunakan Pitagoras, 13 kuadrat kurang 5 kuadrat berarti 169 dikurang 25, 144 ya. 144 akar ya, berarti 12. Akar 144 berarti 12. Nah, berarti TB-nya itu sama dengan panjangnya 12. Nah, ini juga pasti 12 ya, karena sama tadi. Nah, ternyata ini bukan segitiga sama sisi, ini segitiga sama kaki. Nah, sinus sudut alfa ini berapa? Nah, ini tadi AB-nya, ini titik tengah, berarti di sini AO itu 5 ya. Di sini juga 5 ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cari sudut sinus sudut alfa, supaya muncul siku-siku kita pakai aja segitiga TOA. Nah, misalkan nanti kita bagi dua ini, sudut theta ini yang kecil ini itu kan sudut ATO. Jadi kita bisa pakai segitiga TOA karena siku-siku di O. Maka nanti kita bisa cari panjang TO ya. Jadi dari segitiga ini ternyata TO itu panjangnya adalah TO, bisa kita hitung TO sama dengan akar dari AT, yaitu 12 kuadrat dikurang 5 kuadrat, kan seperti itu ya. Nah, berarti ini 144 dikurang 25, yaitu 119 ya, akar 119. Nah,
ternyata ini nggak bisa disederhanakan. Akar 119, itulah panjang TO, itulah panjangnya ini, tingginya ini 119 akar. Nah, jadi kita bisa sekarang hitung sinus alfa. Ini berarti sinus alfa itu kan sama dengan sinus 2 kali theta ya, karena theta ini kan sama dengan ini ya, sama juga dengan ini ya, karena ini tadi membagi 2 ya, sama juga dengan ini, sama-sama theta, makanya 2 kali theta, theta tambah theta kan alfa, besar alfa itu kan semua ini. Nah, berarti kita pakai theta ini supaya dapat siku-sikunya ya. Nah, dari rumus sudut ganda, ini pelajaran kelas 11 matematika minat, sudut ganda sin 2 theta itu kan 2 kali sin theta cos theta, itu ya rumusnya. Nah, dari sini kita hitung sin theta itu sama dengan berapa. Sin theta itu, lihat theta itu depannya untuk segitiga TOA kan berlaku ya, depan sisi miring, karena TOA itu siku-siku, berarti depan per miring 5/12 ya, langsung masukkan aja 2 kali sinusnya 5/12 dikali kosinusnya, ini kan samping per miring. Untuk segitiga TOA ya, akar 19 per 12 ya, samping per miring. Nah, ini bisa kita coret yang 2 dengan 12, kita coret berarti 6. Ternyata ini hasil akhirnya sama dengan 5 kali akar 19, 5 akar 19 119, 6 kali 12 72 ya, 72. Ini nggak bisa lagi sederhanakan. Nah, inilah sinus alfa yang dimaksud. Seperti inilah pengerjaan untuk soal limas. Jadi kalau ada sudut 2 bidang, yang pertama ambil perpotongan kedua bidang. Nah, kalau ternyata biasanya kan perpotongan kedua bidang kan garis. Nah, kalau ternyata titik, ambil aja garis dari titik tersebut yang paling dekat ke sisi di depannya gitu. Jadi seperti itulah dia sudut bidang dengan bidang pada limas. Sekian pembahasan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.